izin saya harus ngaku, selain Ustadz, saya pendekar silat ya. Barusan dengan sedikit kesaktian saya hitung tenaga menjawab salamnya baru 60%. Saya berdoa yang menjawab salam saya yang belum pernah ke Mekah segera ke Mekah ya. Yang pengen punya jam baru, yang bapak-bapak segera bisa beli jam. Yang ibu-ibu habis ngaji ini saya doakan nanti diajak suaminya ke toko emas dan hajat-hajat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang bapak-bapak sudah semangat. Ibu-ibu ada doa khusus yang menjawab salam saya dengan semangat setelah acara ini turun 3 kg insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Pak Sekel yang katanya tadi jabatannya sudah apa? Sakaratul maut ya. Bapak Ketua Yayasan, Ketua DKM, Pak RW, Pak RT semuanya, hadirin hadirat, alhamdulillah kita jabatannya di sini semua lebih tinggi daripada Pak Sekel. Karena jabatan kita semuanya camat, calon-calon mati. Dan ambulannya sebentar lagi disiapkan kan sama Pak anggota DPR. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya jujur ngantuk. Karena saya tadi keluar rumah itu jam 3 untuk ngaji subuh, buru-buru pulang lagi mandi karena katanya suruh ceramah di sini jam 10. Ternyata nunggu sejam. Ya, harus ikhlas, nggak ikhlas sudah udah nunggu gitu ya. Mari kita beristighfar bareng-bareng. Kenapa sih kita kalau buat acara selalu sepakat untuk molor? Ini masalah utama orang Islam. Orang Korea, orang Jepang semuanya tepat waktu. Kita pembukaan jam 8. Jam 8 belum ada orang. Karena sepakat. Jadi kalau dalam ilmu hadis kita itu sepakat untuk sedikit munafik. Karena apa? Udah tahu mulainya jam 9, ya acaranya katanya jam 8. Ini saya bukan marah. Ini kan tugas saya mengingatkan. Ya, kalau kami di Darut Tauhid tidak ada ampun. Ya, hakim itu orang yang paling disiplin. Mulai jam 8 jam 8. Telat, tausiah santri telat, ya udah ini kan yang tepat waktu di ruangan utama, yang telat-telat di sana. Jadi saya mengajak, Allah sendiri yang mengingatkan, wal asri innal insanya. Demi waktu, kalau kita tidak tepat waktu kita rugi. Anehnya kalau mau naik kereta tepat waktu, mau naik pesawat tepat waktu, naik wahana itu di Ancol kora-kora macam-macam tepat waktu. Tapi kenapa kalau pengajian kita sepakat ya kan begitu dari rumah nggak usah datang jam 8, paling juga belum mulai gitu. Yang paling dosa adalah ketua panitia. Kenapa? Mengadakan gerakan munafik bersama-sama ya. Saya tadi udah deg-degan, ya macet nih, telat nih, karena saya janjinya jam 10. Sampai sini jam 10 kurang 2 menit, tepat waktu. Ternyata baru mulai. Baik, karena waktunya sudah habis, kita akhiri aja ya. Kenapa? Kan jam 11. Yang kedua, mohon maaf ya, kiai kan tugasnya ngoreksi. Ini DKM dan seterusnya, masa jam begitu dipasang? Itu jam menyesatkan itu. Itu jam subuh. Hah? Ini repot nih kalau khutbah Jumat nih. Baik, ya ini pembukaan saja. Kita bersyukur semuanya sehat, alhamdulillah. Coba buktikan kalau kita sehat, tangan kanannya diangkat. Yang merasa punya tangan kanan diangkat, yang nggak punya nggak usah. Oke, gerakkan begini, alhamdulillah. Coba gerakkan. Ibu punya nggak tangan kanan? Angkat bu, kalau punya, ya. Takutnya pas ibu mau angkat, tangannya udah nggak ada. Yang kiri sekarang, alhamdulillah.
Oke, angkat lagi. Tepuk ke temannya sebelah kanan. Nah, ikuti saya ya, biar semua naik haji panggil sebelahnya Jiji gitu. Ayo yang kencang, Jiji. Belum, Jiji. Jangan ngobrol ya. Pak Kiai mau ceramah. Yang kiri. Bos gitu. Jangan main handphone ya. Kita ngaji. Penyakit kita dua. Saya ini diatur-atur loh oleh Pak Robi itu. Saya maunya datangnya tanggal 2. Nggak bisa Pak Kiai, datangnya tanggal 9. Gitu ya. Oh siap. Karena saya sudah diatur siap, maka saya mau ngatur. Yang mau ngaji tolong masuk. Ya, yang mohon maaf masih di luar tolong masuk ke sini. Ya, mohon izin. Yang ngerokok berhenti dulu. Ya, syaratnya kalau ngaji sama saya kadang-kadang ngerokok itu makruh. Tapi kalau ada ayat Quran dibaca, hadis Nabi dibaca, berhenti. Kalau Pak Prabowo pidato di sini, mohon maaf, di situ ada yang berani ngerokok? Kenapa ayat Quran lagi dibaca kita ngerokok? Ini mohon maaf ya, kalau saya keras, ini bagian dari kebaikan kita semua. Baik ya, mohon izin yang berkenan, yang ada di luar masuk ke ruangan, ini masih sangat luas ya. Monggo. Oke, monggo. Ya, sebagai tadi timbal balik, saya kan diatur suruh datang ke sini jam segini hari ini kan gitu. Ya, timbal baliknya ayo monggo ya. Tapi tidak maksa. Ya, ini bagian dari kesempurnaan kita ya bersama-sama. Baik, ibu-ibu sekalian, sebenarnya saya mau ceramah tapi udah diceramain sama Pak anggota DPR. Jadi bahan saya udah habis tadi. Gimana dong? Isra Mi'raj begini ya. Baik. Saya nggak bawa duit lagi, kantong saya kosong ya. Nggak menarik ya nggak? Lebih menarik yang bagi-bagi duit tetap ya. Baik. Hari ini ya, yang terpenting dari Isra Mi'raj yang harus diingat itu adalah kita itu beruntung. Kelakuan manusia yang ada di dunia sudah ada pemberitahunya gara-gara Isra Mi'raj. Jadi apa yang kita lakukan hari ini nanti di akhirat jadi seperti apa? Nabi Muhammad sudah melihat dengan mata kepala sendiri, nanti jadinya begini-begini. Nah sekarang tinggal pilih. Kita yang hadir di majelis ini atau kita, ya misalnya ya, Pak Ketua DKM kira-kira meninggal berapa tahun lagi? 75 cukup ya? Ya. Setelah mati itu, apa yang kita lakukan itu yang bakal dibalas. Jadi Isra Mi'raj itu nggak usah panjang-panjang dulu. Mari kita ingat-ingat Nabi Muhammad itu sudah diperlihatkan oleh Allah surga, sudah diperlihatkan oleh Allah neraka. Tinggal setelah itu apa yang dilihat Nabi Muhammad kita mau mulih di mana? Baik, tadi udah rada tegang biar ilmunya masuk. Ilmu kalau masuk hanya kalau kita bahagia. Tolong jangan ada yang sedih ya. Bagaimana biar bahagia? Tersenyum. Umat Nabi Muhammad itu sering senyum. Senyumnya senyum ahli surga. Coba bibirnya ditarik anggota hadroh ya. Semuanya bibirnya ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kadang saya ngaji jauh-jauh, macet-macet di depan saya itu ada yang begini Pak Ketua DKM. Salah apa gitu loh saya. Saya nggak pernah ketemu, sekali ketemu. Coba senyum, kasih senyum ke sebelah kanan 3 detik, ke sebelah kiri 3 detik ya. Ada yang dari duduk di situ nggak pernah nengok temennya ya. Baik ya, kita kembali ya, karena ini ngaji saya akan bawa sedikit kutipan kitab ya, yang sudah lupa biar ingat, yang belum pernah dengar biar ingat kembali. Nggak tahu di masjid ini ada yang seusia saya nggak? Kira-kira 35 tahun yang lalu ada komik neraka. Pak RT baca nggak? Komik ya, jadi kayak manga gitu, kayak anak sekarang itu manga, komik itu gambar, ada tulisannya tapi neraka. Orang yang nggak sholat begini,
perempuan yang nggak pakai jilbab begini, pada baca ya? Oh, itu penting juga untuk zaman sekarang. Ya, 20 tahun yang lalu ada majalah Hidayah ya. Ada yang baca? Gara-gara suka berantem sama mertua, jenazah loncat gitu ya. Apalagi? Ya, gara-gara suka, kata Pak Sekel tadi, dimanapun duit suami ketemu gitu ya, jenazah seorang istri gitu ya, kain kafannya nggak muat gitu ya. Apalagi di Indosiar ya, ada film apa? Dan seterusnya. Baik ya, sebelum kita ada tambahan sedikit, tolong diingat-ingat nih. Dalam sebuah kitab diterangkan Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu ketemu 11 golongan. Ya, tolong diingat-ingat ini, nggak usah jauh-jauh. Ya, tadi kita kembali ke Pak Ketua DKM, meninggal 75 tahun ya, cukup ya. Kalau kiamatnya 1000 tahun lagi, beliau di kuburan berapa tahun? 1000 dikurang 75, 975 tahun. 925. Ibu-ibu mungkin lebih cepat sedikit ya, 60 tahun lagi meninggal misalnya ya. Kan kalau Pak Ketua DKM belakangan repot, yang ngurusin ambulan siapa ya? Ya, maka beliau belakangan. Ibu-ibu pada meninggal duluan. Ingat nih, ngitungnya begitu. Nggak usah ngomong padang masyar, nggak usah ngomong akhirat, ngomong kuburan aja ripuh bahasa Sundanya. Kita bakalan masuk ruangan 2x1. Nggak ada listrik, nggak ada kipas, masih ditutup pakai papan atau bambu, gelap gulita. Nggak ada di sana kayak di bis Prima Jasa jurusan Lebak Bulus Garut. Aqua, mejon, nggak ada. Kadang kalau kereta ekonomi zaman dulu ya, tarahu, kacang, badek, nggak ada. Serius. Dulu saya kalau pulang kampung dari Senen ke Semarang gitu, ada yang jualan kipas bambu, ya, ada yang jualan tikar. Nah, sekarang itu waktunya kita pesen kasur, AC, lampu, minum dan lain-lain untuk di kuburan. Karena di kuburan sendiri. Kalau nanti di padang pasar rame-rame, surga neraka rame-rame, kuburan itu. Wong ibu-ibu di kamar mandi sendiri, malam Jumat Kliwon mati lampu. Tetangganya orang Hindu misalnya bakar menyan, ya, bau menyan malam Jumat Kliwon di rumah sendiri. Tiba-tiba ada kecoa lewat kena kaki, kira-kira gimana? Sebelahnya lagi nonton film di komputernya, ya, judulnya apalah gitu yang zaman sekarang, suster ngesot atau apa ya. Ba'dal maghrib, gelap-gelap, ada bunyi itu gitu. Itu masih di dunia bisa teriak, bagaimana di kuburan? Ya, jadi orang yang beriman itu apa? Orang yang mikirin setelah mati. Kalau masih hidup begini mah ibu-ibu mohon maaf, bukan panitia, bukan apa, tinggal makan ya enggak? Duduk, makan, buka lagi. Kalau masih kurang, saya belum dapat, kan boleh juga ngomong begitu ya. Ya, ibu nggak masak, nggak apa, nggak belanja, ada orang akikah, ada berkat, ya kak, dikirimin kan? Tetangganya lagi pulang kampung, yang nenteng itu malas, sudah buat ibu 2, karena sebelah ibu nggak ada, itu ada. Tapi kalau sudah di kuburan nggak bisa WA, nggak bisa ini, tolong dong gua dikirimin aqua, nggak bisa. Nah, hari-hari kita sampai tadi, kalau ibu-ibu 60 tahun lagi, Pak Ketua DKM 75 tahun itu, waktunya mengumpulkan bekal. Dan urusan agama bukan di masjid saja. Semua kita dari manapun berada di atas muka bumi ini urusan agama. Di rumah urusan agama, dalam kurung urusan akhirat. Semua adik-adik di sini, anak-anak sekalian, kalau sholat kan sudah ngomong maliki, Allah yang menguasai hari pembalasan. Ini contoh sederhana ini, Bapak Ibu semua, kalau di Jakarta dulu ada supermarket gede namanya Gian, tahu Gian? Tulisannya Gian.
Nggak tahu bapak, nggak tahu ibu-ibu, kadang-kadang masuk gian tuh, terus ada apa? Ada lengkeng, ya, lengkeng 10 meter kan? Oh, pas begitu ada meja terus manis. Dia makan 3 biji. Kalau sampai mati 60 tahun lagi atau 75 tahun lagi, itu lengkeng belum dibayar, sampai kuburan, sampai ke akhirat masalah. Ya. Nanti begitu dihisab, malaikat ngomong, Bu, ibu belum jadi masuk surga. Kenapa? Ibu pernah makan lengkeng 3 di gian, belum bayar. Gitu. Kalau gitu saya bayar dong. Maaf Bu, hari ini bukan hari pembayaran, hari ini hari pembalasan. Terus gimana? 3 biji lengkeng tadi jadi api neraka, ditempelin di sandal, suruh make nyus. Begitu itu dipakai, lutut kita mengering, pinggang kita mengering, otaknya mendidih. Saya orang Jawa dulu waktu ngaji, plekuduk gitu. Gitu. Jadi Isra Mi'raj itu mikirin apa? Rasulullah makhluk dunia, tapi oleh Allah diperjalankan sampai kehidupan akhirat, biar kita itu umatnya nggak usah pusing-pusing. Baik, saya baca ya. Ya. 1, Rasulullah dalam kitab apa namanya di sini, Syekh Najamuddin Al-Ghaiti. Kitabnya namanya Kitab Dardil Al-Mi'raj. 1, nih, silakan pilih. Orang-orang yang gemar bersedekah digambarkan dengan orang yang panen nggak pernah berhenti. Jadi kalau misalkan di kita ada yang nanam padi, kan nanam padinya 3 bulan, panennya sehari. Kalau di akhirat dibalik, panen terus. Padi diambil nih, kalau ngomong padi, ya, padi diambil, tumbuh lagi. Makanya ini bapak-bapak saya ingetin nih, kalau Jumatan dari rumah bawa baju yang ada sakunya begini, kasih duit 100.000. Ibu-ibu ingetin tuh bapak-bapak kalau Jumatan, udah tahu Jumatan mbak bawa duit. Ada kotak infak, ada yang pura-pura ngantuk, action, padahal nggak ngantuk. Kadang-kadang kotak infak Jumat itu, saya puluhan tahun apa namanya khutbah itu, ada yang kayak pesawat jet, cepet banget, set, tahu-tahu sampai pojok, karena nggak ada yang ngisi sama sekali. Yang kedua, aliran sesat. Apa itu? Sedekah itu cukup dengan senyum Pak Kiai, maka ada kotak infak disenyumin. Kotak infak itu dijejelin, bukan disenyumin. Ibu-ibu juga begitu, kalau pengajian, saya punya banyak pengajian ibu-ibu itu, tasnya kan gede-gede begitu tuh. Kalau ada kotak infak, nyari duit lama banget, kubrok. Ketemu bedak, ketemu ini, akhirnya ada sisa belanja 4.000. Itu aja bau pindang. Ya, kita kembali kepada rumus dalam surat Al-Baqarah, orang infak 100.000, karena tadi pecahan yang dibawa Pak Ketua DPRD kan 100.000. Ini hitung-hitungan matematika akhirat sama matematika kita beda. Orang infak 100.000, ya, itu oleh Allah dikasih pahala atau dibalas berapa? Seperti nanam 1 benih, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100. Jadi sekali kita naruh duit 100.000 di Lauhil Mahfuz, dibalas oleh Allah jumlahnya 70 juta. Ayo, nabung atau investasi mana yang ngalahin ini? Nggak ada. Kita kurang percaya, lebih percaya ke BRI, BCA gitu ya. Nggak hilang. Duit itu yang dimakan jadi kotoran. Makanan semahal apapun. Ini anak-anak ini, anggota hadroh maupun ini kadang-kadang maksa bapak ibunya ke mie Jepang. Marugame udon. Ya. Mie Indonesia 13.000, 15.000, itu 60.000. Bakwannya aja berapa duit tuh di soto. Semahal apapun makanan, mohon maaf, kalau di komplek-komplek, pulangnya, keluarnya kemana? Toto, American Standard atau Wazer kan? Ya kan? Semahal apapun, makanan keluarnya ke situ. Makanan jadi kotoran. Dibeliin handphone, waktu beli 4 juta, waktu beli 2
2 tahun kemudian dibawa ke kantor berapa Pak RT? 600 masih bagus, kadang dihargai 400, nggak tergores, ini rusak tuh, nggak ada nilainya. Satu-satunya yang bernilai di sisi Allah kalau diinfakkan tuh 100.000 aja jadi 70 juta. Makanya ini sebentar lagi Ramadan, ibu-ibu jangan pelit-pelit, setiap hari ada makanan yang keluar dari rumah kita, ke masjid kek, ke pos satpam kek, tapi saya pesenin jangan makanan kemarin. Saya dulu orang masjid juga. Kadang kan begitu, hari ini bikin kolak, sisa semangkok, kan disimpan, besok bikin lagi. Kalau kemarin masih ada nggak? Masih, bawa aja ke masjid, bawa aja ke masjid ya. Untung orang masjid kuatnya, pada perutnya kuat-kuat ya. Itu kita suka begitu. 2, orang yang senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah, maksudnya apa? Dalam situasi yang sulit tetap berusaha untuk menjaga halal haram, itu bau badannya harus dicontohkan di dalam kitab ini seperti Masitoh. Ingat ya, Masitoh siapa? Tukang sisirnya keluarganya Fir'aun kan? Gara-gara nyisir ngomong, ya Allah gitu ya. Memang ada Tuhan selain aku, dia direbus hidup-hidup. Kalau zaman sekarang ya kalau kerja ada sesuatu yang haram gitu ya, ditinggalkan, kalau ini saya nggak ikut-ikut. Jangan kayak orang sekarang, jangan kan yang halal Ustaz, yang haram aja susah, kayak nggak? Itu. Bapak-bapak ini kalau ngantor dari rumah jauh-jauh ke sini, ada yang ke Sudirman, kemana-mana, jaga matanya. Banyak perempuan-perempuan di kantor sana, bajunya belum selesai dijahit, udah dipakai. Ya, jangan kayak santri beling. Kenapa Ustaz? Kalau nggak dilihat tuh mubadir, tapi matanya itu ada hisapnya. Gitu. Yang ketiga, ya, orang yang pemalas yang mengerjakan sholat, nih langsung nih Isra Mi'raj nih, ya, akan mendapat siksaan berupa kepala yang pecah dan kembali utuh dan berlangsung berkali-kali. Ini adik-adikku, anak-anakku yang sudah balik, jangan pernah meninggalkan sholat. Ibu-ibu kalau sudah bersih langsung mandi. Ini ada penyakit sebagian ibu remaja kalau haid, ya bersihnya asar, mandinya subuh. Kenapa? Tadi ya males, ntar aja besok nanggung. Angan. Begitu bersih nggak mandi, kalau waktu asar itu utang asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, tambah 1 dosa, nipu suami. Jadi kalau bersih belum mandi itu nipu suami, dosanya gede. Sampai ngomong gitu, emang betul itu Ustaz, kelihatan keramas saja langsung ditubruk, nggak kan seperti tadi kata perintah Pak anggota DPRD itu. Perempuan itu paling gampang masuk surga. Siapa orang Islam perempuan, dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya. Yang penting perintahnya nggak neko-neko, maka silahkan masuk pintu surga dari pintu manapun. Tuh. Nggak ada kalau laki-laki. Laki-laki itu dosa mulu. Marahin istri, dosa. Nggak kerja, dosa, kan gitu. Waktunya kerja, dia tidur, dosa. Gitu. Kalau perempuan mah enggak. Ya, yang sudah balik jangan berani meninggalkan sholat. Makanya Islam sholat itu ngitungnya gimana? 0 sampai 7 waktunya belajar, 7 sampai 10 waktunya latihan. Nak sholat, nak sholat, nak sholat. 10 tahun ke atas nggak sholat harus diingetin. Dalam tanda kutip boleh dipukul itu diingatkan dengan keras. Kalau mukul pakai kayu siwak 10 cm, bukan pakai pentungan kasti. Anaknya nggak sholat. Oke, kita lanjutkan ya. Ini secara cepat ngaji dulu. Yang pertama tadi siapa? Orang yang gemar bersedekah, nanti di sana panen gak pernah berhenti. Yang kedua, kalau kita tadi teguh menjalankan agama meskipun kayak orang aneh, ya. Kadang-kadang kan orang aneh, ya. Yang lainnya mohon maaf lagi kondangan, makan berdiri. Itu secara ajaran agama kurang bagus. Minimal kalau terpaksa berdiri jangan sambil jalan. Ini sambil jalan mulutnya sambil isi, jupor sup di mana jupor sup. Kalau lagi ngemplok, lagi ngunyah, diam minimal. Syukur nyari senderan gitu masih lumayan. Ya,
Kalau ndogrok itu kan nggak pantas. Tapi jangan mulutnya penuh, ya. Apalagi tangan kanan bakwan, tangan kiri sate padang, mulutnya penuh. Di mana tempat duduk? Di mana tuh? Kalau lagi pesta kan begitu, ya. Apalagi jangan buang-buang makanan. Ini kalau mentang-mentang nggak bayar ya cobain semua. Some ngambil 5, makan 1. Pindah lagi kambing guling, katanya apek. Pindah lagi ngambil dendeng. Nah itu, makanan yang paling dibenci oleh Rasulullah itu makanan pesta. Kenapa? Orang miskin nggak boleh datang, yang makan tadi. Seperti itu. Saya kalau umroh termasuk pembimbing yang galak, Bu, kalau ngambil seperlunya aja. Jangan segala rupa diangkat. Nasi, sayur, kadang-kadang nggak diperiksa dulu, dikira sayur ternyata es campur, ya nggak? Nah, mentang-mentang gratis es campur ditaruhin di nasi, ya manis. Kita lanjutkan. Jadi jangan malas jangan malas sholat nih. Resikonya besar tadi. Di akhirat dilihat oleh Rasulullah, orang-orang yang nggak sholat kepalanya pecah, jeduk, jadi lagi, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan. Orang-orang yang pelit tidak mau bersedekah diibaratkan memakan pohon dari pohon zakum, atau kalau di kita paling gampang mawar berduri, atau makan daun pohon salak. Jadi orang-orang yang pelit tadi, laki-laki kalau Jumatan pura-pura ngantuk, nggak infak, begitu selesai Jumatan beli di Samsu 3 bungkus, ya. Ya. Rokok itu makro aja dikeluarin duit, kalau kubu sebelah malah haram, ya. Kayak gitu ya. Sesuatu yang makruh dikeluarkan duitnya, tetapi sesuatu yang wajib misalkan zakat atau sedekah tidak diperhatikan. Hati-hati. Termasuk pecinta burung itu hisapnya berat. Vitamin burung dibeliin, ya. Makanannya, kandangnya, anaknya mau belanja, mau jajan, Pak minta duit buat jajan, nggak ada duit. Sama anaknya ngomong nggak ada duit, burung. Ini serius. Yang Sabtu Minggu nih mohon maaf harusnya nemenin anaknya makan mie ayam, kayak nemenin istrinya ngapain, mancing mulu. Hati-hati. Ini serius loh. Mancing itu buang-buang umur. 1-2 kali boleh lah, ini kok rutin. Dan itu orang kurang kerjaan, wong di tukang sayur banyak ikan kok, ya nggak? Dia duduk dari pagi sampai duhur. Dan itu ada kebohongan lagi, begitu nggak dapat tetap aja beli ikan di tukang ikan mas, ya nggak? Biar dikira dapat, kan double tuh. Udah buang-buang waktu, bohong. Istrinya dapat apa hari ini, ya dapat, beli. Pak Ustadz tahu, saya melakukan pengamatan. Kalau suami zaman sekarang itu sebagian aneh-aneh. Kalau nggak mancing, pulang di rumah tuh main game. Lu sudah punya anak istri kok. Sepanjang hari. Di sini nggak ada, di tempat lain suka begitu ya. Istri-istri juga begitu. Nih tak ingetin mumpung ngaji. Di rumah tolong sekeren mungkin, sewangi mungkin. Ya, suami udah kerja capek-capek jauh-jauh, pulang ke rumah, ibu-ibu Masya Allah. Di sininya minyak putus-utus, ya. Di sininya masker putih. Dasternya sudah 7 lebaran, robek sana, robek sini ya. Sambil duduk di tempat nonton TV itu. Bapak udah pulang. Ya. Lah di kereta orang ngantor itu mau pulang pada dandan wangi-wangi, ya toh? Kasir Indomaret paling dekat sama rumah, rapi-rapi. Masya Allah ketemu ke rumah. Ini anak buahnya Mak Lampir atau istri saya enggak? Itu. Bapak-bapak juga begitu, kalau yang di rumah tuh rapi. Jangan di rumah asal pulang, asal adem kaosnya. Pakai sarung yang udah tadi, 20 kali lebaran kaosnya SBY Budiono. Dari kapan tuh? Ya kan? Kadang ada yang berani untuk sholat subuh loh.
Sholat subuh kaosnya SBY Budiono. Sementara kalau kondangan, Masya Allah begitu rapinya ibu-ibu, kondangan jam 11, dari jam 8 udah mandi, ya, dandan sana dandan sini, baju aja ganti 7 kali, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Dempulnya Masya Allah, kadang ada yang pakai kerudung, ya, pakai jilbab, lebih rumit dari sorban saya ini. Karena apa? Jilbab plus akupunktur, jarum pentulnya aja 20. Rumahnya di Sawangan ini, kondangan di Taman Mini, kadang-kadang tak ingetin, Bu sholat dulu, nggak bisa Ustadz, kalau dibongkar susah masangnya, ya. Sholat duhur enggak, pulang sampai sini sudah mau maghrib, gimana begini? Termasuk kalau hajatan nih saya ingetin, hajatan nikahan itu kadang-kadang menjadi gerakan fasik sekeluarga besar. Kok fasik? Lah ya nggak sholat bareng-bareng, akad nikah ba'dal asar, dandan dari jam 11, ya, ini itu. Waktu sholat asar panitianya galak banget, siap di situ, harus siap. Maghrib ganti baju, isya baris kalau di gedung, subuh kesiangan. Gimana itu? Acara yang begitu sakral dan barokahnya sekeluarga besar gak sholat. Ditambah lagi ngundang organ tunggal, biduannya kurang baju, la haula wala quwata illa billah lagi. Kurang ajar lagi, udah tahu ketua DKM dipanggil, ya kan? Pak Ustadz nyawer dong gitu. Kirain Pak Ustadznya nggak siap, ternyata dari rumah udah bawa 300.000, 10 ribuan. Di sono-sono gitu kan, dangdung. Aduh. Kita lanjutkan. Pezina, ini zaman sekarang ngeri. Zaman sekarang itu saya kalau menerima konsultasi dari istri, dari suami, kadang-kadang nggak kebayang, tapi ya pura-pura tenang. Naudzubillah min dzalik, saya doakan ibu-ibu nggak begitu. Sekarang ada model sudah menikah tapi punya pacar. Ya, mungkin rumah tangganya nggak bagus, tapi untuk membalas rumah tangga bagus itu ada istri yang semua sendiri, bapak-bapak yang semaunya sendiri. Bahkan ada yang pacarnya itu sesuai jam. Ya, ngopi pagi ada pacar satu lagi, makan siang ada pacar satu lagi. Itu naudzubillah min dzalik. Pacaran itu haram karena apa? Mendekati zina. Dan kalau orang sudah menikah kemudian pacaran, apalagi sampai berzina, zinanya namanya zina muhson, tidak diampuni oleh Allah kecuali kalau ada hukum Islam berlaku. Dia ditaruh tuh di depan masjid gitu, dipendem badannya separuh, dilemparin batu sampai mati. Jadi jangan buka itu kesempatan, ya. Kalau reuni, kalau bahaya nggak usah datang. Nanti CLBK, cinta lama belum kelar. Meskipun umurnya sudah 40, 50, kalau apalagi 60 tahun kadang-kadang, kalau reuni itu kumat lagi kayak anak SMP SMA. Di rumah sudah punya istri, punya suami, mohon maaf, seolah-olah kayak anak SMA. Ya, pegangan, pelukan, naudzubillah min dzalik. Ingat, yang sudah menikah jangan pernah seperti itu. Ya, mendekati zina itu berarti dosa besar. Karena apa? Zinanya dosa besar. Nah, kalau zina dosanya gimana di sini dikatakan? Pezina, apalagi tadi memilih wanita lain atau laki-laki lain padahal dia sudah menikah, maka seperti orang yang memakan daging busuk. Nah, jadi di sono itu ada daging yang sangat busuk, banyak belatungnya, baunya minta ampun, teleng lagi. Ya, kita aja kalau lewat ada bangkai kucing gitu, itu ngelihat begitu kan langsung nusuk, ya, baunya sek, muntah. Ada lagi sebagian ibu-ibu aneh, kalau ngelihat orang ganteng muntah, ada nggak begitu? Gitu, nggak ada, ya. Kita lanjutkan. Ini karena Isra Mi'raj saya baca kitab ini dulu, ya, kalau masih ada waktu kita ngaji yang lain. Kita lanjutkan. Para pemabok, ya, sudah tahu badannya itu normal, dia nggak normal. Minum minuman keras tuh, minumannya botolnya masih berdiri, yang minum udah oplosan kadang-kadang. Minuman ini campur minyak tanah, campur thinner,
Ya, macam-macam. Kalau kata almarhum Kang Ibing, tahu Kang Ibing? Kalau pengen mabok mah nggak usah beli yang mahal-mahal, tai otok aja diaduk pasti mabok katanya itu. Itu Kang Ibing. Ya. Bagaimana para pemabok, pembegal akan mendapatkan balasan terbakar oleh kayu di tengah jalan akibat kelakuannya itu. Lagi ini Rasulullah sudah ngelihat, dikasih tahu kepada kita. Tinggal sekarang mau seperti apa? Kita lanjutkan. Mas MC, udah habis belum waktunya? Mbak, tolong ya kalau ngasih tahu yang jangan mendadak. Saya penceramah begini sudah hafal banget. Yang enak kan kurang 10 menit tangannya begini. Ya. Kurang 5 menit begini. Ini nggak ngasih tahu, nggak ngasih apa, kalau waktunya sudah habis langsung begini. Ya, ya kadang-kadang begitu, nggak ngasih tahu tuh. Maksudnya apa sananya? Oh, waktunya habis. Kita lanjutkan. Para pemakan harta riba yang diibaratkan seperti orang yang berenang di sungai penuh darah. Riba yang paling gampang itu apa? Minjemin duit kepada orang lain nggak bisa bayar, terus tambah gede, tambah gede, tambah gede. Ya, riba yang paling asli riba itu sekarang adalah rentenir. Ya, termasuk hati-hati itu sekarang itu banyak sales Bank Dengil, tahu Bank Dengil? Ibu nggak butuh duit, datang udah Bu, kalau pegang duit mah enaknya nggak? Minjemnya 1 juta, dapatnya 800 atau 900, bayarnya 1.200.000. Itu kalau lunas. Kalau nggak lunas bisa jadi rumahnya habis. Naudzubillah min dzalik. Jangan seperti itu, ya. Karena itu kalau bank kan beda pendapat. Ada yang mengatakan itu udah ada ulamanya, tapi yang asli itu ibu jangan jadi rentenir. Kalau minjemin orang yang minjem aja. Jangan kamu minjem saya 1 juta ya, nanti balikin 1.200.000, enggak boleh itu. Ya, kalau pribadi seperti itu. Kita lanjutkan. Ini baca atau enggak ya? Golongan orang yang rakus terhadap jabatan, yang diibaratkan dengan orang yang memikul kayu bakar, berat di pundaknya namun masih terus ingin menambah kayunya walaupun sebenarnya mereka tidak kuat. Maksudnya apa? Dalam Islam itu jabatan itu harusnya dikasihkan kepada orang yang tidak mau. Tapi zaman akhir begini semua orang mengatakan mampu, ya nggak? Sampai rela gambarnya dipasang di kuburan, di depan toilet gitu ya. Pilihlah saya gitu ya. Ingat, pilihan kita itu. Oh siap, 5 menit lagi ya. Bajal kamu nggak usah kritik gini gitu. Nggak apa-apa. Saya tutup sekarang juga nggak apa-apa ya. Baiklah. Salam. Ya nggak apa-apa. Ini resiko ya. Kalau tadi jam 10 ya sampai duhur saya bisa ngomong 2 jam. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Jadi kita kalau ada jabatan itu ingat, termasuk kita kalau milih itu ikut tanggung jawab. Orang milih itu berarti bersyahadat, menyaksikan orang ini saya pilih karena orang ini bagus amanah. Jadi kita punya tanggung jawab. Jangan gara-gara dikasih 100, 200 kemudian kita milih. Nanti di akhirat kita tanggung jawab karena kita mempersaksikan bahwa orang ini orang baik. Selanjutnya. Nah, ini dibaca tuh, ini urusan kita nih para ustadz, baca ya. Para dai yang tidak mengamalkan ucapannya, yang diperlihatkan lidahnya dan mulutnya dipotong dengan menggunakan gunting besi berulang-ulang. Model kayak saya ini para ustadz itu memang aman dah. Ya, saya tadi juga stres. Ada yang ngedarin kotak infak, saya mau infak nggak bawa duit, nggak bawa dompet. Masa minjem ibu, bu minjem repot ngembaliinnya. Ya, saya nyuruh senyum, saya nggak senyum. Saya nyuruh tahajud, repot jadi ustadz itu. Kalau boleh berhenti mah boleh berhenti, tapi kalau berhenti dosa. Ancamannya kalau para dai orang yang tukang ngajak-ngajak itu tadi, mulutnya keluar lidahnya gunting lagi. Quran mengatakan kabura maqtan indallahi
antaqulu ma la ta'falun. Sungguh besar kemurkaan Allah bagi orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan. Dai itu bukan hanya para penceramah, ibu-ibu juga di rumah. Dai, saya itu paling nggak seneng kalau ada anak marah-marah. Dia ngomong begitu. Ya. Dek, sholat dek. Anaknya pintar. Ibu udah belum? Ntar tanggung ini. Ya, belum selesai iklan. Ya. Itu dai juga. Kita lanjutkan berikutnya. Para pengumpat. Senangnya ngumpat, misuh bahasa Jawanya. Ya. Adalah orang yang digambarkan yang berkuku panjang dan terbuat dari tembaga, mencakar muka mereka dengan kuku-kukunya. Jadi kalau kita tukang ngumpat, ya ngumpat yang paling sederhana, laki-laki kadang-kadang ya, makanan nggak jelas begini gitu ya, nasi goreng nggak ada rasanya, tapi habis, kan lucu. Ya, soto nggak ada kerupuknya, habis juga. Ya, ngumpat jelek-jelekin, hati-hati. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi itu beberapa peringatan-peringatan yang mudah-mudahan tinggal kita seperti apa. Yang terakhir nih, golongan provokator, orang-orang yang suka karena ulahnya tadinya nggak ada masalah jadi masalah, maka dia mengeluarkan seperti sapi, mohon maaf, dari anusnya. Kemudian setelah keluar sapi itu pingin masuk lagi, kebayang sakitnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, saya tutup ceramah saya ini. Nanti kalau Pak Ketua Yayasan, Ketua DKM atau ibu-ibu meninggal, setelah disolatkan, ya, imamnya ngomong gimana? Hadihi janazah khair, gitu ya. 75 tahun lagi kan Pak Ketua DKM ya di sini. Nah, mudah-mudahan kan. Terus ini yang mimpin salah satu kan. Setelah kita mati kan begitu ya. Hadihi janazah khair, gitu di masjid ngomong gimana? Nah, ya. Asyhadu hadihi janazah khair. Ayo jawab dong. Khair gitu. Itu bahasa Indonesia. Orang ini orang baik atau enggak? Baik. Tapi kadang ada yang di masjid itu mulutnya ngomong baik, hatinya ngomong enggak mungkin ya. Karena tahu kelakuannya. Maka sampai kita mati itu mari kita berjuang menjadi orang baik. Orang baik itu apa? Hadisnya mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ayo dibaca semuanya biar dapat pahala baca hadis. Man, yang kencang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala minimal faham agama. Kalau nggak paham, diem. Kenapa sekarang di medsos itu ribut? Orang nggak ngaji, nggak mesantren, nggak belajar agama, ikut ngomong-ngomong agama. Faham agama itu paham 5 kata. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Makanya kalau ada pengajian tuh belajar. Ngomongin tetangga itu wajib atau haram? Yang benar. Tapi kayak wajib. Ya kan? Tetangga beli kulkas. Tetangga ganti oneng ya. Padang hordeng rumah itu sampai mau copot buat nengokin tetangga terus. Ya. Jadi udah itu aja. Agama itu gini. Belajar agama itu ada 4 tingkatan. 1, tahu hukumnya. Tahu ini, tahu itu, tahu doang. Yang kedua paham. Yang ketiga bisa itu mau beramal. Yang paling tinggi istiqomah. Nah kita itu kan rata-rata masih kumat-kumatannya enggak? Kalau banyak utang, sholat duha, ya enggak? Sholat tahajud, utangnya lunas, sholat aja kadang-kadang malaikatnya nungguin. Karena sholat duhur 2:30 sholat subuh sama duha tipis. Kalau banyak utang habis maghrib yasinan terus. Begitu lunas, malam Jumat aja kadang lupa. Kalau ada tahlilan baru yasinan, itu aja baru duduk yasin wal Qur'anil ngantuk. Begitu berkat dibagi ya, langsung teriak, "Allahumma shalli ala Muhammad," gitu ya, pengen cepat pulang. Ya udah, ini peringatan artinya apa? Sebentar lagi Ramadan. Ramadan amaliyah utamanya puasa.
Kalau puasa semuanya udah tahu hukumnya. Puasa itu tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai maghrib. Tapi ingat, ada orang yang lapar doang nggak dapat pahala. Maka puasa yang akan datang jangan sampai kita nggak dapat pahala. Kapan kita puasa nggak dapat pahala? Puasa tapi bohong. Setiap orang bohong pahalanya hilang. Jadi lapar doang. Ibu-ibu kalau ditanya sama suaminya, "Bu, udah masak belum?" "Belum." "Jangan sudah, Pak." Padahal dipotong aja belum. "Udah belanja belum?" "Belum." Nanti marah, kalau marah, "Pak, lagi puasa, jangan marah." Dua, ghibah tadi. Ngomongin keburukan orang lain yang asli buruk itu ghibah. Contoh ghibah itu setelah saya pulang ibu ngomong begitu, "Itu Pak Kiainya ternyata hitam ya." Itu ghibah. Karena saya nggak putih. Pak Ketua DKM belain saya ceritanya. "Enggak, beliau kan putih." Itu fitnah, lebih dosa lagi. Satu, jangan bohong. Dua, jangan ghibah. Tiga, jangan namimah. Bahasa Jawanya tumbak cucuan. Orang rukun gara-gara kita jadi berantem. Kata kamu kentutnya bau loh, gitu ya. Padahal ngomong gitu. Orang yang rukun berantem gara-gara kita menghilangkan pahala puasa. Yang berikutnya sumpah palsu. Ini hati-hati kalau jualan atau apa gitu ya. "Demi Allah kok tadi sudah ditawar segini, udah diem." Yang terakhir, matanya dijaga, jangan sampai melihat sesuatu yang tidak dihalalkan. Demikian karena sudah mendekati waktu duhur, semoga tadi yang saya ingatkan, yang terpenting dari orang yang beriman itu, hakul yakin ada janji Allah. Janji Allah itu cuma dua. Kalau kita di dunia baik, kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah di surga. Kalau di dunia kita nggak baik, maka dikumpulkan dengan Abu Jahal situ di neraka, itu aja. Dan sebelum sampai ke sana akan ada di kuburan. Tadi perjanjiannya kan ibu-ibu kurang lebih 60 tahun lagi. Ya, kalau kiamatnya 1000 tahun lagi berarti di kuburan 940. Khusus Pak Ketua DKM tadi 75 tahun lagi. Maka beliau 925 tahun. Nah itu kalau kita nggak enak, nggak ada AC, nggak ada minum, la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon izin semuanya baca sholawat ashil sekali. Biar Israel nanti dilumpuhkan oleh Allah. Biar dia sibuk sendiri dengan urusan sendiri sehingga tidak menyiksa lagi saudara-saudara kita di Palestina. Di Indonesia juga kalau ada orang-orang yang dolim, biar ribut di antara orang dolim sendiri. Hafalkan surat Taubat Azil? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili salam selamat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Sibukkanlah orang-orang dolim dengan kesibukan di antara mereka. Keluarkanlah kami dengan penuh keselamatan dan kami limpahkan, kami mohon keluarga Nabi dan sahabatnya Engkau muliakan. Mohon maaf lahir batin, senyum dulu. Tengok kanan kirinya lagi. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.